HDI atau Human Development Index atau dalam bahasa Indonesia adalah Indeks Pembangunan Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah data IPM yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Bisa Anda klik linknya. Di situ ada metode perhitungannya, kemudian ada data-data IPM per tahun. Nah, IPM menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Pembangunan tidak seputar aspek fisik atau infrastruktur semata, tetapi juga meliputi bagaimana manusia itu sendiri. Nah, peran IPM antara lain adalah menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia, lalu menentukan level pembangunan suatu negara, dan merupakan data yang strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah di Indonesia, IPM ini digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan dana alokasi umum atau DAU. Rumus IPM adalah sebagai berikut: akar pangkat 3 dari indeks kesehatan dikali indeks pendidikan dikali indeks pengeluaran dan dikalikan 100. Indeks kesehatan ini diproksi dengan angka harapan hidup, lalu pendidikan dengan rata-rata lama sekolah, kemudian pengeluaran dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan atau adjusted per kapita expenditure. Misalnya didapatkan indeks kesehatan 2, berarti nanti akar pangkat 3 dari 2 kali 4 misalnya. Jadi akar pangkat 3 dari 16 sama dengan titik-titik. Itu ya. Jadi ini adalah rumus IPM. Ini disebut sebagai rata-rata geometrik. Sebelumnya IPM itu dihitung dengan rata-rata aritmatik. Rata-rata aritmatik itu rata-rata yang secara umum kita ketahui. Misalnya kita punya data 2, 2, dan 4. Rata-ratanya berapa? 2 ditambah 2 ditambah 4 dibagi dengan 3. Banyaknya data kan 3. Jadi ini rata-rata yang bersifat yang namanya rata-rata aritmatik. Kalau yang seperti ini, akar pangkat 3 ini dapat dari banyaknya yang dikalikan. Disebut sebagai rata-rata geometrik. Kemudian dalam perspektif Islam ada Islamic Human Development Index. Diharapkan bahwa dengan memiliki IHDI, maka kinerja dan tingkat pembangunan ekonomi negara-negara muslim dapat diukur secara lebih komprehensif dan akurat. Dengan maksud bahwa ukuran pembangunan ekonomi negara muslim itu berbeda dengan negara non-muslim, sehingga diperlukan suatu alat ukur untuk menilai bagaimana kinerja dan tingkat pembangunan ekonominya, maka lebih komprehensif dalam pengukuran tersebut. Menurut Hendrianto 2009, IHDI ini bisa diukur dengan pendekatan makosid syariah yang terdiri atas 5 aspek, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Jika digambarkan adalah sebagai berikut, IHDI dapat dikelompokkan menjadi indeks utama, main index, dan juga indeks tambahan, additional index. Indeks utama terdiri atas indeks agama, indeks jiwa, indeks kehidupan, indeks pengetahuan, indeks famili sosial ini kalau di sini adalah indeks keturunan. Kemudian property index ini indeks harta kalau di sini. Kemudian ada tambahan additional indexnya adalah di sini ada indeks kebebasan dan juga indeks yang terkait dengan lingkungan. Untuk main index ini nanti disingkat menjadi FI, LI, SI, FSI, dan juga PI. Indeks agama diukur dengan corruption rate, tingkat korupsi, dan juga tingkat kriminalitas. Kemudian indeks kehidupan, indeks jiwa diukur dengan tingkat harapan hidup, life expectancy. Kemudian drug abuse rate,
tingkat penyalahgunaan narkoba, dan smoking prevalensi. Lalu Science Index diukur dengan bagaimana pendidikan dan tingkat literasi. Lalu Family Social Index diukur dengan tingkat kesuburan dan tingkat kematian, serta ada tingkat perceraian. Lalu Property Index diukur dengan tinggi GDP per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Gini rasio merupakan ukuran untuk kesenjangan ekonomi, dan poverty rate, tingkat kemiskinan. Tantangannya kemudian adalah apakah semua data ini tersedia? Nah, untuk tingkat-tingkat ini yang dituliskan di sini, ini insya Allah tersedia, bisa di-download secara bebas. Tapi tentu saja, ini namanya proxy ya, ukuran. Jadi Fed Index diukur dengan apa? Dengan ini. Fed Index diukur dengan corruption rate dan juga criminal rate. Kenapa bukan zakat yang terkumpul atau mungkin haji, lalu sholatnya seperti apa? Kenapa tidak seperti itu? Karena datanya tidak tersedia. Datanya belum tersedia. Jadi proxy di sini dituliskan karena data tersebut biasanya available. Tentu saja ini tidak terikat seperti ini ya, tidak harus ini. Tetapi kita bisa mengembangkannya. Mungkin ada indeks agama ini bisa diukur dengan hal lain yang lebih mengukur, yang lebih valid, yang lebih reliable bisa. Kemudian rumusnya adalah sebagai berikut. IHDI sama dengan 5/6 MI ditambah 1/6 MI. MI tadi merupakan main index, I adalah additional index. Ini sebenarnya sama saja dengan kita menjumlahkan keseluruhan indeks ini dan dibagi dengan banyaknya. Makanya dia muncul per 6 ini ya, dibagi 6. Ini sama dengan rata-rata aritmatik. Kalau yang IPM tadi, yang IPM ini awalnya memang rumusnya adalah aritmatik, kemudian pada tahun sekian itu diganti menjadi rata-rata yang bersifat yang namanya rata-rata geometrik dengan beberapa alasan. Ini bisa menjadi ruang tersendiri ya untuk dijadikan riset bahwa yang IHDI ini mengukurnya dengan rata-rata aritmatik, sedangkan IPM itu sudah menggunakan rata-rata geometrik. Nah, apakah bisa dibandingkan? Atau misalnya kalau membuat IHDI dengan rumus rata-rata geometrik seperti apa? Nah, ini saya kira belum ada. Kemudian MI, ini intinya adalah rata-rata dari Fed Index, LI, SI, FSI, dan PI. Yang Fed Index ini diboboti 2, karena dia tadi ada, ini sebenarnya karena membobot, ini bukan karena FI-nya ada 2 proxy ya. Kalau kita lihat di sini LI juga ada 3 proxy, tetapi yang LI ini dibobotinya cuma 1. FI dibobotinya 2. Nih, FI dibobotinya 2. LI plus ini diboboti sama dengan 1. Jadi ini menyiratkan bahwa yang Fed Index agama ini memiliki bobot yang paling besar di antara yang lain. Kemudian hasil dari penelitian Handrianto 2009, negara-negara OKI in general ditemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan komposisi dari IHDI dan HDI. Peringkatnya ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang HDI dan IHDI ini dua-duanya kelompok-kelompok, misalnya yang 10 tertinggi ini adalah negara-negara itu, atau sekian tertinggi, ini tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya ini 5, especially the 5 top score, ada Qatar, Brunei, ini apa sih, Arab Emirat dan Bahrain. Kemudian ini komposisinya sama negara-negara itu, baik HDI ataupun IHDI ternyata. Dan a number of African countries, bla 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 bla. Negara-negara Afrika ini mengalami penurunan. Jadi untuk yang IHDI-nya dia menjadi sangat rendah dibandingkan HDI-nya dia.
Misalnya nih negara Chad. Chad ini misalnya menempati posisi HDI ini cukup tinggi. Ternyata pas HDI ini sangat rendah. Nah, kenapa? Karena penambahan poverty index kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Ini merupakan proxy material welfare index yang ini menjadikan negara Chad ini turun. Nah, karena kesenjangan kemiskinan itu yang direpresentasikan dengan poverty index itu rendah, maka dia material welfare-nya rendah, sehingga IHDI-nya juga jadi rendah. Nah, kemudian sebagai tambahan, di negara Afrika ini tingkat korupsinya sangat tinggi. Padahal tadi level korupsi tadi kan menjadi salah satu proksi dalam indeks agama, faith index. Yang faith index ini cukup bobotnya lebih tinggi daripada indeks yang lain. Negara-negara Afrika yang tidak maju ya, yang sudah diberikan bantuan atau apa itu kok nggak maju-maju itu memang karena tingkat korupsinya tuh sangat tinggi. Korupsinya menjadi penyakit nih, sangat tinggi ini. Efeknya terhadap pembangunan perekonomian. Kemudian berikut adalah korelasi antara HDI dengan IHDI. HDI dengan IHDI korelasinya adalah 0,9. Korelasi ini nilainya berkisar antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Semakin mendekati negatif 1 atau positif 1, maka semakin kuat korelasinya, keratanya. Dan ternyata nih IHDI dan IHDI ini memiliki korelasi yang mendekati 1,09. Berarti nilai mereka ini sangat berhubungan, sangat berkorelasi. Bahwa setiap indeks memiliki positif correlation dengan indeks yang lain. Korelasi IHDI dengan HDI sangat kuat dan positif. Ini disebabkan oleh apa? Dengan konsep dan metodenya yang untuk mengkalkulasi ini mirip. Mungkin pada tahun 2009 ini IPM-nya masih dengan rumus yang indeks aritmatika ya, belum yang indeks geometrik. Makanya dinyatakan oleh Hendriano bahwa calculating metodologinya ini is inline, sama. Cara perhitungannya sama. Kemudian, nah ini ada MWI, ini Material Welfare Index. NWI merupakan Non-Material Welfare Index. Material ini berarti yang indeks harta, property index. NWI ini yang lainnya. Di sini ada penjelasan. Nah, di sini Material Welfare Index ini terdiri atas yang mengkasih syariah, komponen yang mal, harta. Sedangkan NWI atau Non-Material Welfare Index ini yang selain mal. Ada nafs, akal, nasol, dan din. Nafs adalah jiwa, akal ini intelektual, nasol adalah keturunan, din adalah agama. Mal ini merupakan harta. Di sini dikatakan bahwa korelasi antara Material Welfare Index dengan IHDI itu lebih besar. Kalau saya tuliskan kembali ya, IHDI dengan MWI, Material Welfare, ini korelasinya ini lebih besar daripada IHDI dengan Non-Material Welfare Index. Kita cek di sini IHDI dengan MWI, skornya 0,96. Ini MWI. Sedangkan IHDI dengan NWI yang non-material, skornya 0,90. Jadi IHDI ini lebih berkorelasi dengan yang material welfare daripada yang non-material. Ya, kenapa? Karena properti atau income masih menjadi syarat yang fundamental dalam membangun kehidupan, pendidikan, kemudian keluarga, dan hubungan sosial, termasuk juga religiositas. Yang kedua, pengukuran NWI ini nampaknya kurang sesuai. Dalam artian adalah, dalam mengukur NWI ini, proksinya itu masih belum mengukur apa yang ingin diukur.
nih, NWI ini adalah non material. Untuk mengukur nafas misalnya diukur life expectancy, untuk mengukur akal diukur education index, untuk nasal diukur family social index. Tadi yang terdiri atas apa? Ada divorce index, kemudian mortality rate dan seterusnya. Lalu dengan religiosity index. Dikatakan bahwa IHDI hubungannya dengan MWI ini lebih besar daripada IHDI dengan NWI. Kenapa? Dimungkinkan karena untuk mendukung ini tadi itu masih dibutuhkan harta yang memang butuh banyak uang ya untuk mendukung pembangunan yang ini. Dan yang kedua kemungkinannya adalah proksi dari nafas, akal, nasal, dan din ini masih belum komprehensif. Kenapa? Karena ketersediaan data. Tadi yang saya bilang bahwa untuk mengukur din misalnya, kita butuh data tentang sholat, tentang zakat, puasa, haji gitu, yang itu sangat sulit didapatkan di lingkup suatu negara. Selanjutnya kita akan bahas contoh data untuk menghitung Islamic Human Development Index.